Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Shalom! Shalom adik-adik yang di rumah. Hari ini kita ketemu lagi di dalam sekolah minggu online. Nah, sekolah minggu hari ini kakak ditemani oleh Bang Supri. cowok ganteng. Kakak paling cantik sendiri di sini ya. Karena kakak ditemani oleh cowok ganteng. Ada Bang Supri. Tadi udah ngomong. Udah ya, duluan. udah Bang, oke. Tadi kasih tahu dong siapa nih yang paling keren. Oke, paling keren Bener, nah. Bang Tomo juga ya keren Iya. ya. Oke. Dan kakak juga temani oleh yang gak kalah ganteng, Wis. Bang Tomo. Iya. Ada lagi nih cowok ganteng yang tersembunyi, pemusik kita, Bang Daniel Sinaga. Banyak Wah, Kak. luar biasa banget adik-adik, kakak tuh bahagia banget ditemani cowok ganteng di sini, temani adik-adik lagi di rumah. Nah, sebelum kita mulai kakak mau tanya dulu nih ke Bang Supri nih, Iya, yang siap, dari Kak. tadi nih. Bang Supri kira-kira, nih kita kan lagi mau ibadah nih Bang. Mm-mm. Abang mau bawa apa nih untuk memuji Tuhan? Misalnya apa yang abang mau tampilkan untuk memuji Tuhan nih? Yang pertama harus siapkan hati dulu Kak. Hati, Bang. Iya, mau duduk diam. Mau duduk diam. Iya. Oke, good. Adik-adik juga di rumah harus siapin hati dan mau duduk diam. Kalau Bang Tomo, Sama Kak, harus siapkan hati juga. siapkan hati ya. Mm. Oke. Terus Alkitab jangan lupa Kak. Alkitab jangan Oh, lupa. iya. Ya benar adik-adik, kita mau beribadah sama Tuhan, kita nggak cuma harus siap secara fisik depan ini nih, depan handphone, depan laptop, Laptop. tapi kita mau siapkan hati kita juga, kita mau siapkan pikiran kita mau fokus untuk beribadah. Nah, saat ini kakak mau ajak adik-adik untuk lebih semangat nih beribadahnya, mau mengangkat pujian bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Berdiri yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, 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 yeay. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan. Aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kayaknya nih ya Bang, adik-adik kurang semangat nih. Kurang semangat di Kurang rumah ya, Kak, ya? semangat ya. Coba Oh, kita oh. supaya semangat kita bakar dulu dengan yel-yel kita. Masih Oke. ingat nggak ya? Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. berbuah. Yes. Nah, anak-anak Tuhan harus tetap bersemangat. Iya betul eh, Kak. Memuji Tuhannya. Nah, kita mau angkat pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Big or small.
sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan Aku bisa. Yeay, 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 yeay. sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta, bersama Tuhan Aku bisa. Ya, adik-adik, tadi kita udah semangat banget nih untuk memuji Tuhannya. Saat ini kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita mau angkat pujian Manis Kau Dengar. Semuanya dengan sikap doa kita angkat pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyian Pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah Manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. dan hatiku bersuka karenamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya, marilah kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke. Adik-adik, kakak mau tanya nih, sebelum kakak tanya ke Bang Tomo dulu deh. Bang Tomo, ini kita kan udah mau Natal nih ya sebentar lagi. Ya, Kira-kira abang bahagia dan apa sih yang buat abang bahagia gitu kalau abang bahagia? kalau Natal sukacita Kak. Sukacita ya? Iya. Oke. Kalau Bang Lala, kalau udah mau Natal, biasanya nih kita udah mau Natal nih. Apa yang buat Bang Supri bersukacita? Kumpul-kumpul sama keluarga, Kak. Kumpul-kumpul bersama Iya. keluarga. Sama makan-makan Natal yang enak dong. Iya, benar. Makan terus Kita ya. udah mau menyambut Natal, pasti kita bersukacita. Tapi ada satu adik-adik, Natal itu satu momen di mana Tuhan lahir. Tuhan lahir dan akhirnya Dia menebus dosa-dosa kita. Nah, di sini kita berbahagia adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan lewat momen Natal ini Tuhan memberikan keselamatan buat kita. Kalau kita diberi keselamatan, kita harus apa, Bang Supri? Mengucap syukur dan tentunya taat padanya. Mengucap syukur dan taat. Ya, kalau kita sudah diberi keselamatan, kita harus mengucap syukur dan kita harus taat dengan misalnya tidak berbuat dosa, mengakui dosa-dosa kita. Saat ini kita mau menghadap Tuhan, kita mau mengakui dosa-dosa kita mau minta ampun sama Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian Dung Sonang Rohaku. Dung sonang rohaku di bawah Yesus persuk peutang di son napos doroha Sonang kita angkat pujiannya sekali lagi, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Aku Dung sonang rohaku di bawah Yesus persuk peutang di son napos dorohaku di Tuhan di pasonang tokong rohaku. kita semuanya dalam posisi doa. Di Sonang tokong rohaku. Marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk minta ampun segala dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik kami sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19.
Adik-adik kami, mari kita semua membuka Alkitab kita karena kita akan membacanya. Firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19, demikian bunyinya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya segalanya di dalam hatinya. Amin. Ya. Hari ini hari apa adik-adik? Hari apa Abang? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Sekolah Minggu, Minggu. benar, sekolah Minggu, hari Minggu. Hari kita ketemu dengan secara online. Ya. Nah, tapi di hari Minggu ini biasanya yang kalau ibadah online ini yang ditunggu-tunggu apa sih Bang? Bang Tomo? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau Bang Supri? Internetnya kenceng, Kak. Internetnya Supaya nggak kenceng ganggu. ya, oke. Iya. Kan ibadah online, Kak. Ibadah online. Iya. Kalau kita tunggu-tunggu pasti tadi kita Pasti udah firman Tuhan ya, Kak. firman Tuhan itu pasti ya Bang. Nah, tapi ada satu adik-adik karena di hari Minggu orang-orang Kristen biasanya mengaku iman. Nah, saat ini kita juga di sini dalam ibadah online kita pada hari ini kita mau mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian, yuk ayo teman kita ke gereja, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau mengangkat setiap pokok doa kita yang nanti akan dipimpin oleh adik-adik sekolah minggu. Semuanya dalam sikap doa, kita satu di dalam doa. Untuk kasih dan setia Tuhan yang menjaga, memelihara, menyertai setiap langkah hidup kami. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kondisi yang membaik, terlebih lagi ya saat ini Tuhan, anak-anak Tuhan boleh kembali ke sekolah, mulai belajar tatap muka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, anak-anak boleh tetap mengikuti protokol kesehatan,
guru-guru juga boleh tetap mengingatkan anak-anak ya Bapak, sehingga Tuhan kami boleh tetap menjaga kesehatan dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan COVID cepat berlalu dan kami boleh Tuhan kembali bersukacita bersama, dan dengan satu kerinduan kami boleh bersekolah minggu juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu di mana Tuhan masih memberi kami kesehatan hingga pada saat ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tidak lupa memohon kepadamu agar Engkau memulihkan negara kami ini Tuhan, agar kami mampu berkumpul kembali dan memuji memuliakan Engkau di dalam nama Kudus-Mu. Tuhan, terima kasih biarlah kami pemimpin gereja kami ini Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan agar mampu memimpin gereja kami ini di bawah kami. Begitu juga kepada kami orang tua dan anak-anak sekolah minggu Tuhan, biarlah kita tetap kesehatan dan virus corona ini cepat berlalu Tuhan, agar kami bisa berkumpul bersama-sama memuliakan nama-Mu di dalam gereja-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami mampu dan dapat menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yesus yang baik, Berkatilah kami, anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, kakak sekolah minggu, angkat sekolah minggu, agar selalu sehat. asal sehat. Persiapkan kami Siapkan kami untuk menyambut tunggu yambut hari kelahiran-Mu. tahik panggilanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Tadi kan yang ditunggu-tunggu itu firman Tuhannya. Benar ya, Bang? Benar ya, ya. benar, Kakak. Selain memang kita beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu pasti yang kita tunggu-tunggu setiap hari Minggu. Tapi firman Tuhan itu pasti juga yang paling kita tunggu. Nah, karena ini udah kita tunggu-tunggu nih dari tadi, kita harus persiapan nih. Kira-kira apa yang kita siapkan ya untuk dengar firman Tuhan? Alkitabnya dong. Alkitab Diambil. pasti, dan Ya. yang pasti kita harus duduk diam Diam dan dan tenang. fokus ya adik-adik. Fokus. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mengangkat pujian Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendahului Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk udara segar, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kakak akan bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah. Mimpi Firaun. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Tuhan mengumpulkan segala bahan maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di kota Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah setiap kota-kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu,
lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Kakak Mega mau ajak adik-adik untuk memilih dengan bijaksana. Jadi bukan asal pilih ya adik-adik, memilih dengan bijaksana. Kakak akan mengeluarkan 2 kertas, sebelah kanan kakak dan sebelah kiri kakak. Nanti adik-adik harus pilih. Siap ya adik-adik? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah bijaksana semua. Yang pertama, menabung. Kata yang kedua pasti adik-adik suka, jajan. Adik-adik pilih yang mana? Menabung atau jajan? Menabung ya? Iya, harus menabung dari sekarang adik-adik. Yang kedua, pemaaf. Pemaaf tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang kedua, pemarah. Siapa nih yang suka marah-marah? Ayo, adik-adik pilih yang mana? Pemaaf atau suka marah-marah? Pemarah. Pemaaf ya? Iya, anak-anak Tuhan harus pemaaf semuanya. Yang ketiga. Nah, ini suka nih terjadi nih. Lupa doa waktu makan. Terus ya udah lanjut aja makannya. Atau doa sebelum makan. Pilih yang mana adik-adik? Pilih ini dong ya, doa sebelum makan. Harus dibiasakan, jadi nggak lupa. Nah, yang terakhir. Taat atau tidak taat? Taat ya. Adik-adik sekolah minggu taat dong di rumah semuanya. Iya, terima kasih adik-adik sudah memilih dengan bijaksana. Karena anak-anak Tuhan harus bijaksana. Hari ini Kakak Mega mau cerita. Pasti adik-adik sudah tahu dong cerita tentang Yusuf. Tapi hari ini kakak mau cerita lebih banyak lagi cerita hal-hal yang menarik tentang Yusuf. Apa saja Kak Mega? Iya, Yusuf memiliki karakter yang sangat bagus dan Kakak Mega harap adik-adik punya karakter ini. Yang pertama, Yusuf adalah seorang yang pemaaf. Dia tidak suka menyimpan kesalahan orang lain, tapi dia mengampuni. Yang kedua, Yusuf adalah seorang yang disiplin. Disiplin waktu, disiplin berdoa. Dia juga memiliki hubungan pribadi yang baik kepada Allah. Dan yang ketiga adik-adik, dia adalah seseorang yang tegar. Dia pribadi yang kuat. Kesulitan-kesulitan yang dia hadapi tidak membuat dia menjadi tawar hati, tidak membuat dia, ya sudahlah, putus asa. Nah, kakak harap adik-adik memiliki karakter seperti itu ya adik-adik.
Karena kenapa adik-adik? Karena karakter seperti itu membuat Yusuf memiliki karunia dari Tuhan. Nah, adik-adik, ingat nggak saat Yusuf dicemburui oleh saudara-saudaranya? Lalu dia dijual. Bahkan di sana dia dijadikan budak. Kalau adik-adik gimana? Diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Kesel banget. Tapi kalau Yusuf enggak adik-adik. Yusuf lebih memilih untuk mengampuni dan percaya kepada rencana Tuhan. Nah, saat dia di penjara, dia difitnah adik-adik. Dia difitnah sama orang-orang. Tapi dia tetap setia, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dia diberikan karunia untuk menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum. Dia juga diberikan karunia untuk menafsirkan mimpi Firaun. Di mana akan ada masanya di seluruh negeri, ada tahun kelimpahan dan ada tahun kelaparan. Wah, gimana itu adik-adik? Tapi Yusuf tidak khawatir. Yusuf bijaksana dalam pimpinan Tuhan. Nah, jadi si Yusuf ini apa yang dia lakukan? Pasti dia berdoa dulu, dia minta pimpinan Tuhan adik-adik. Jadi kalau adik-adik di rumah mengalami kesulitan, apalagi kesulitannya itu belum seperti Yusuf, jangan mudah putus asa ya adik-adik ya. Anak-anak Tuhan gak ada yang putus asa. Nah, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia mengumpulkan semua gandum untuk disimpan. Hingga saat kelaparan, dia masih memiliki bahkan banyak loh adik-adik. Di sini kita bisa lihat adik-adik, Yusuf berhasil bukan karena dirinya, tapi karena penyertaan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan yang memimpin Yusuf. Jadi adik-adik, apapun bisa Tuhan pakai. Rencana Tuhan bisa lewat apa saja. Kesulitan bisa. Jadi kalau adik-adik merasa kesulitan, ingat, jangan putus asa, tapi ingat Tuhan. Karena Tuhan akan bantu adik-adik. Ya adik-adik ya. Yusuf berhasil karena siapa? Karena Tuhan. Yusuf taat kepada siapa? Kepada pimpinan Tuhan. Jadi kita semua juga harus taat kepada Tuhan. Karena adik-adik pintar, karena oleh karunia yang Tuhan berikan, adik-adik sehat karena Tuhan yang berikan. Semua karena Tuhan yang pimpin adik-adik. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Kakak Mega sangat berharap adik-adik memiliki karakter seperti Yusuf. Supaya kita berhasil dalam pimpinan Tuhan. Ingat ya, anak-anak Tuhan memiliki karakter tadi seperti apa? Taat, mengampuni, tidak suka marah-marah, terus disiplin waktu, disiplin berdoa. Jangan lupa itu ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus belajar seperti Yusuf. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak Tuhan yang taat akan Tuhan buat berhasil. Kesulitan baik dalam sekolah, berteman, ataupun banyak lagi Tuhan yang dihadapi oleh mungkin mama papa tidak membuat kami menjadi putus asa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan membuat kami berhasil dengan rencana apapun yang dari Tuhan. Karena kami percaya rencana Tuhan adalah rencana terbaik buat kami. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang taat, anak-anak yang disiplin dan bergantung dan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk berkarya. Berkarya nggak usah malu-malu berkarya karena semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik saat ini kita juga mau memberi selain
tadi kita selain kita tadi sudah dengar firman Tuhan, kita memberikan persembahan. Persembahannya bisa kita berikan dengan cara apa aja Bang Supri? Ya, bisa dikasih melalui Sintualunggu. Sintualunggu bisa apa lagi Bang? Pakai Tomo, barcode. pakai barcode atau transfer ke rekening di yang bawah ada di layar ini. TV ini. Ya. Saat ini sebelum kita sambil mengumpulkan persembahan, kita mau mengangkat pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Perbuatanmu besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Adik-adik kakak undang berdiri, kita nyanyikan lagunya sekali lagi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih
kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik kami sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati.